Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Cindy Cahyani Purba dengan NPM 237006516083. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi 1 yang diberikan oleh dosen saya tentang konsep dasar keamanan cyber. Keamanan cyber adalah upaya untuk melindungi data, informasi, dan sistem dari ancaman, akses ilegal, kerusakan, maupun gangguan. Dalam era digital, keamanan cyber menjadi sangat penting karena hampir semua aktivitas kita terhubung dengan teknologi. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama ada segitiga CEA. Dalam keamanan informasi ada 3 pilar utama yang dikenal dengan segitiga CEA, yaitu yang pertama confidentiality, kedua integrity, dan ketiga availability. Confidentiality berarti menjaga kerahasiaan data agar hanya pihak yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Yang kedua ada integrity, adalah memastikan data tetap akurat, utuh, dan tidak diubah tanpa izin. Yang ketiga ada availability, berarti memastikan data dan sistem selalu tersedia untuk digunakan ketika dibutuhkan oleh pihak yang berhak. Ketiga aspek ini saling melengkapi, dan jika salah satunya terganggu, keamanan informasi bisa terancam. Selanjutnya ada ancaman keamanan. Ancaman keamanan dapat berasal dari berbagai sumber. Ancaman teknis seperti malware, virus, ransomware, dan serangan jaringan bisa merusak sistem atau mencuri data. Ada juga ancaman non-teknis, misalnya pencurian perangkat, fisik, atau penipuan identitas. Selain itu, kelalaian pengguna juga termasuk ancaman besar, misalnya menggunakan kata sandi yang lemah atau membandingkan informasi sensitif tanpa berpikir panjang. Oleh karena itu, kesadaran keamanan harus dimiliki semua pihak. Selanjutnya ada model serangan keamanan. Model serangan keamanan biasanya terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama interruption. Serangan ini ditunjukkan untuk aspek ketersediaan yang menjadikan sistem tidak tersedia atau rusak. Yang kedua ada interception. Serangan ini berupa pihak yang tidak memiliki wewenang berhasil mengakses data atau informasi. Yang ketiga ada modification. Serangan ini berupa pihak yang tidak memiliki wewenang berhasil memodifikasi aset atau data yang dimiliki organisasi atau perusahaan. Yang terakhir ada fabrication. Ini adalah serangan berupa pihak yang tidak berwenang menjadi seolah-olah pengguna sah dan tidak mengirimkan pesan palsu ke dalam sistem. Selanjutnya ada mengenal rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah teknik manipulasi psikologis untuk membuat seseorang memberikan informasi rahasia. Salah satu contohnya adalah phishing, yaitu email atau pesan palsu yang meniru pihak resmi seperti bank atau perusahaan. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip keamanan. Prinsip yang pertama adalah kerangka kebijakan. Prinsip pertama adalah memiliki kebijakan keamanan informasi yang jelas. Ini mencakup aturan, prosedur, dan standar yang harus diikuti semua anggota organisasi. Dan kebijakan yang kuat, langkah-langkah pengamanan bisa dijalankan secara konsisten. Prinsip yang kedua, pengendalian akses. Pengendalian akses atau pengendalian akses hanya orang yang memiliki otoritas yang boleh mengakses data atau sistem tertentu. Tekniknya bisa menggunakan kata sandi yang kuat, autentikasi ganda, atau kartu identitas elektronik. Yang ketiga, ada prinsip proteksi data. Data harus diamankan
dengan baik saat disimpan maupun saat dikirim. Metode yang sering digunakan antara lain adalah enkripsi, backup berkala, dan penyimpanan di server yang aman. Prinsip yang keempat ada kesadaran dan pelatihan. Ini adalah meningkatkan kesadaran dan memberikan pelatihan keamanan kepada pengguna. Pengguna yang paham risiko dan cara mengatasi akan menjadi lapisan pertahanan yang kuat. Prinsip yang kelima ada pencegahan dan deteksi serangan. Prinsip kelima ini adalah untuk mendeteksi serangan, gunakan sistem keamanan seperti firewall, antivirus, IDS, atau intrusion detection system untuk memantau aktivitas mencurigakan. Prinsip yang keenam, pemulihan. Jika serangan berhasil, organisasi harus memiliki rencana untuk mengembalikan data dan sistem agar kembali normal seperti semula. Yang ketujuh, ada prinsip evaluasi berkelanjutan. Prinsip terakhir adalah evaluasi berkelanjutan. Keamanan informasi harus tetap diperiksa dan diperbarui untuk mengantisipasi ancaman baru yang terus berkembang. Pentingnya kesadaran keamanan. Kesadaran keamanan tanggung jawab semua orang. Dengan memahami ancaman dan cara mencegah, kita dapat memindahkan risiko kebocoran atau kerusakan data. Jadi, keamanan informasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kebijakan, kebiasaan, dan tanggung jawab kita. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih sudah menyimak.